ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله وصدق رسوله. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita semua dapat berkumpul kembali pada kajian rutin kita 2 pekan sekali di hari Ahad pagi bersama Al-Ustadz Dr. Zainul Zuhdi LCMHI dalam kajian kitab Hadits Lubabul Hadits karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang pada pagi hari ini kita menginjak pada bab yang kedua, yaitu keutamaan kalimah la ilaha illallah. Kita mulai kajian pagi ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya kami persilakan Ustadz Dr. Zainul Zuhdi untuk memberikan kajian. Waktu dan pertemuan Zoom kami sampaikan. Monggo Ustadz. Tafadhol. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kitab yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya share screen dulu. Share screen-nya belum bisa, Mas Agung. Ya Ustaz, nggih, kedap. Sampun Ustaz, sampun. Ngapunten. Langsung saja ya. Untuk itu bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Tsani, bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah. Fi fadilati, tentang fadilah atau keutamaannya la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Qala Nabi, qala bersabda an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang berkata kulla yaumin, setiap hari, la ilaha illallah, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mi'ata marrah, yaitu 100 kali, ja'a yaumal qiyamati, ja'a dia akan datang yaumal qiyamati pada hari kiamat, wa wajhu kal badri, dan wajahnya itu berseri-seri seperti bulan purnama atau bersinar seperti bulan purnama. Jadi hadis ini memberitahu kepada kita bahwa siapapun juga orangnya yang mau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan itu diucapkan 100 kali kulla yaumin, setiap hari, maka nanti di hari kiamat nanti wajahnya akan dijadikan wajah yang berseri-seri oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang akan ada cahayanya,
Ibaratnya seperti itu, akan bercahaya wajahnya kal badri, seperti halnya bulan purnama. Seperti bulan purnama. Makanya siapa yang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah 100 kali, maka jaa yaumal kiamati, dia akan datang pada hari kiamat itu wajahnya berseri-seri kal badri, seperti halnya bulan purnama. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Ini adalah afdhalu dzikri, sebaik-baiknya zikir. Disebutkan bahwa kenapa? Slide pun inggih. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Afdhalu dzikri, sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik apa yang kita ucapkan, apa yang kita ingat, karena dengan mengucapkan itu hati kita akan ingat, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalam hadis yang lain juga banyak ya. Jadi seperti Rasulullah itu dawuh, afdhalu dzikri ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan juga yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Ya termasuk Nabi Musa itu pernah juga bertanya kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepada saya satu hal sehingga aku bisa mengingatmu dan bisa berdoa kepadamu. Kemudian Allah menjawab, kul la ilaha illallah. Katakan Musa, la ilaha illallah. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah itu bisa menjadikan orang itu ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dengan berzikir, dengan menyebut itu berarti kita berusaha untuk mengingat apa yang kita sebut. Makanya kalau hati kita ingin banyak mengingat Allah, ya kita berusaha untuk banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu adalah afdhalu dzikri, sebaik-baiknya zikir. Sebaik-baiknya ingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu adalah mengingat. Bisa dengan mengulang-ulang kata-katanya, bisa juga dengan berbagai macam hal. Ya, jadi afdhalu dzikri, sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ilah di sini banyak maknanya ya. Jadi ilah itu selain Allah itu namanya ya ilah. Makanya ketika kita baca dalam kondisi apapun, biasanya nanti kalau kita baca dengan tulus, Mas Agung, kita baca dengan tulus, ketika kita menghadapi permasalahan apa saja, itu biasanya nanti akan muncul di dalam hati kita bahwa tidak ada tempat kita untuk mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa melindungi saya kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan menyesuaikan. Jadi ketika kita misalnya diuji untuk bersabar, ya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti maknanya sangat banyak sekali ini. Kalau orang mau membacanya dengan istiqomah, kemudian kemudian dibaca dengan tulus, syaratnya dengan tulus hati dan lain sebagainya. Jadi afdhalu dzikri, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Makanya kalau pengen zikir yang terbaik ya ini. Makanya hampir semua ulama itu ya pasti zikirnya ya inilah ilaha illallah. Karena ini kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu mensatukan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. La ilaha itu nafi, la-nya itu la nafi, meniadakan segala sesuatu. Jadi tidak ada kecuali illallah. Itu namanya isbat illallah. Menegaskan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini maknanya sangat banyak sekali ya, La ilaha illallah. Wa afdalu doa, dan juga sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah. Ini sebaik-baiknya doa. Adalah ucapan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah kok disebut doa? Karena apa? Karena sebenarnya itu apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah yang paling baik.
Makanya doa yang paling bagus itu apa? Ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu doa yang paling bagus, itu bersyukur kepada Allah. Makanya alhamdulillah itu doa yang paling bagus. Wa afdalut doa, dan afdal paling utamanya doa adalah alhamdulillah. Yaitu pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya apa saja yang diberikan Allah kepada kita yaitu yang terbaik. Apapun juga keadaannya. Meskipun misalnya contohnya kita berpikir tidak ingat Allah misalnya. Yaitu yang terbaik, pokoknya apa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Afdalut du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah di dalamnya mencakup apa? Ya adalah insyakartum la'azidanakum. Jika engkau itu bersyukur kepadaku la'azidanakum, aku akan menambah kepada kamu, menambah nikmatku. Kalau kamu mau bersyukur kepadaku. Makanya afdalut doa ya alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah saja ala kulli halin wa nikmatin. Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Ala kulli halin atas segala keadaan wa nikmatin dan nikmat. Pokoknya ucapkan saja alhamdulillah. Dapat nikmat alhamdulillah. Dapat bala alhamdulillah. Zikir khusyuk alhamdulillah. Zikir gak khusyuk alhamdulillah. Ya, jadi semuanya alhamdulillah. Makanya walakal hamdu ala ma qadait. Walaka dan untukmu ya Allah alhamdulillah segala puji ala ma qadait atas apa saja yang kau tentukan. Takdirmu bijaksana ya Allah, ketentuanmu bijaksana ya Allah. Dipaksa kalau bisa dipaksa Mas Agung. Kondisi apapun alhamdulillah, dan itu sebaik-baik doa. Ya, sebaik-baik doa. Bisa jadi apa yang kamu anggap jelek itu baik untukmu. Bisa jadi yang kamu anggap baik itu jelek untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lebih tahu daripada kamu. Kamu tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Makanya di sini disebutkan wa afdalut du'ai, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, mengucapkan kata alhamdulillah. Karena di balik ketidakenakan itu ada enaknya. Di balik orang misalnya sakit itu ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada sesuatu pun yang menyakiti seseorang kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kemudian seseorang itu mau bersabar kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Kecuali apa derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berusaha untuk mengamalkan ini ya, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu doa, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu sebaik-baik doa. Jadi pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita tidak akan mempengaruhi keterpujiannya Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita tidak akan mempengaruhi keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang ditakdirkan oleh Allah itu ya itulah yang terbaik untuk kita. Ibaratnya seperti itu. Jadi alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Kita ucapkan tetap memuji kepada Allah atas apapun keadaan kita tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setiap sesuatu yang menimpa kita itu ada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi afdalut du'ai alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, qala berfirman Allah taala, Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalami itu adalah firmanku. Jadi la ilaha illallah adalah firmannya Allah Subhanahu wa taala. Kalami, firmannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ana, dan saya adalah huwa, dia. Dia Allah Subhanahu wa taala. Wa ana huwa, dan saya adalah dia. Yaitu la ilaha illallah itu sendiri. Makanya kalimat la ilaha illallah itu apa istilahnya ya, kalimat sederhana tapi bisa memenuhi langit dan bumi. Itu kalimat la ilaha illallah itu. Makanya disebutkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, adalah la ilaha illallah itu adalah kalami, firmanku, kalamku. Wa ana, dan saya adalah huwa, dia. Man, barang siapa qolaha, yang mengatakan la ilaha illallah, dakhala hisni, dia akan masuk di dalam perlindunganku. Makanya kalau pengen dilindungi oleh Allah ya baca la ilaha illallah ini. Ya, kalau pengen dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melindungi saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mencukupi saya kecuali Allah.
Tidak ada yang saya tuju kecuali Allah. Tidak ada kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Makanya man barang siapa qala yang mengatakan la ilaha illallah dakhala hisni. Dakhala maka dia masuk hisni di dalam perlindunganku. Makanya kalau pengen dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita mengucapkan la ilaha illallah. Waman dan barang siapa dakhala hisni yang masuk dalam perlindunganku amana min iqabi. Amana maka dia akan aman min iqabi dari siksaku. Dia akan aman dari siksa. Sebentar. Wa man dakhala khisni dan barang siapa yang masuk dalam perlindunganku amina min iqabi. Amina maka dia akan aman min iqabi dari siksaku atau dari hukumanku. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka dia ada dalam perlindunganku, dan siapa yang ada dalam perlindunganku maka dia aman dari murkaku, dia akan aman dari siksaku. Makanya kita berusaha untuk banyak mengucapkan la ilaha illallah agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar dilindungi, dan membaca la ilaha illallah kalau bisa ya istiqomah ya, kalau bisa istiqomah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum, abdu tunaikanlah zakata abdanikum, zakat badan kalian semuanya, biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi tunaikan zakat badan kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kita tunaikan ya, kita tunaikan zakatnya lisan itu ya dengan membaca la ilaha illallah. Kalau zakatnya harta ya kita sisihkan, kemudian kita berikan kepada fakir miskin. Zakatnya ilmu ya kita ajarkan. Kalau zakatnya lisan ya dengan membaca la ilaha illallah. Zakatnya badan itu ya la ilaha illallah. Makanya kita belajar untuk menzakati badan kita. Addu zakata abdanikum, addu tunaikanlah zakata abdanikum, zakat badan kalian, biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Hadis yang kelima, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamin abdin, tidak ada seorang hamba pun yaqulu, dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, illa kecuali qala Allah Ta'ala, Allah akan berfirman, sadaqa abdi, hambaku itu benar, anallah, akulah Allah. Jadi di dalam zikir la ilaha illallah di situ ada kadang-kadang di situ ada munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan berfirman, ya Allah akan berfirman, kalau Allah taala, Allah akan berfirman, sadaqa abdi, benar hambaku. Tetapi kadang-kadang apa yang difirmankan oleh Allah itu kadang-kadang tidak bisa kita tangkap. Ya, tapi kita istilahnya wajib mengimani bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah benar. Sadaqa abdi, Allah akan berfirman, sadaqa abdi, hambaku itu benar. Anallah, akulah Allah. Akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan illa ana, kecuali aku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Ushidukum ya malaikati, ushidukum, saksikanlah kalian semuanya, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, qad ghafartu, aku betul-betul telah mengampuni lahu kepadanya, ma apa yang taqaddama, yang telah dijalankan, wa ma ta'akhkhara min dzambi, dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang akan datang. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Maksudnya apa yang akan datang itu? Maksudnya dia akan dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan. Akan dijaga oleh Allah dari melakukan dosa, sehingga ketika mau berdosa dia tidak jadi. Ibaratnya seperti itu. Kalaupun jadi nanti akan diberi oleh Allah
kerentek untuk minta ampun kepada Allah. Akan diberi oleh Allah kerentek untuk menyesali diri. Sehingga apa? Sehingga dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk kembali kepada Allah. Itu maksudnya dosa-dosa yang akan datang juga akan diampuni oleh Allah. Jadi ketika dia melakukan, nanti kalau melakukan dosa, dia akan dicegah tidak melakukan dosa. Ataupun kalau dia melakukan dosa, nanti akan diberi oleh Allah, akan diberi bimbingan sehingga dia bisa bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi min abdin, tidak ada dari seorang hambaku, dari seorang hamba, yaqulu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa kecuali qala Allah taala, Allah akan berfirman shadaqa abdi, hambaku itu benar, anallahu, aku adalah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, ushidukum, saksikanlah kalian semuanya, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dia, yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah, apa yang taqaddama, telah lalu, min dabi, dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Jadi semuanya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, dosa yang telah lalu semuanya juga akan diampuni oleh Allah, tidak akan disiksa, dan dosa-dosa yang akan datang juga akan diampuni Allah, dalam pengertian jika dia itu mau melakukan kesalahan, melakukan dosa, akan ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa selamat dari melakukan perbuatan dosa tersebut. Ataupun kalau terpeleset, ya dia akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-6. Mangqala la ilaha illallah, qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangqala la ilaha illallah, man barang siapa qala mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, khalison ikhlas, murni, mukhlison lagi orang yang ikhlas. Jadi khalison itu, khalis itu murni artinya Mas Agung, khalis. Khalis itu wis gak enak liyo, 100% ibaratnya. Khalison itu namanya, khalis. Kalau dalam bahasa Arab, kalau orang pernah ke Arab dia akan paham. Dia akan memahami apa itu kata khalis itu. Anta khalis, kamu saja tok ibaratnya seperti itu. Jadi khalis itu murni. Jadi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mukhlison lagi ikhlas. Ya. Jadi mengatakan la ilaha illallah itu betul-betul murni, tidak ada tendensi yang lain, kemudian penuh dengan keikhlasan, dakhalal jannah. Dakhala maka dia akan masuk al jannata, surga. Jadi akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga siapa yang mengatakan la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan. Jadi betul-betul hanya ditujukan kepada Allah, tidak ditujukan kepada yang lain. Makanya cara mengamalkan bagaimana? Ya ketika kita zikir la ilaha illallah, ya kita belajar untuk memurnikan hati kita, mentuluskan hati kita, keluarkan segala sesuatu selain Allah dalam hati, dikeluarkan. Ya, dikeluarkan, kemudian belajar untuk tidak terpaksa. Ya, dan zikir la ilaha illallah itu macam-macam, metodenya itu banyak. Ya, metodenya banyak, setiap orang itu kadang-kadang memiliki kecenderungan masing-masing. Ada yang standar ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang macam-macam. Pokoknya mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi yang paling penting ya ini, khalison mukhlison, khalison. Jadi khalison murni. Tidak ada yang lain. Khalison mukhlison, mukhlison lagi ikhlas. Jadi mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas. Makanya kalau bisa ya sehabis sholat itu kalau bisa ya diucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu. Maka apa dahulunya Rasulullah? Dakhala maka ia akan masuk al jannata, surga. Dia akan masuk surga. Siapa yang mengatakan la ilallah yang ikhlas dan murni dan ikhlas, maka dia dijamin oleh Allah akan masuk surga. Hadis yang ke-7. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi, man barang siapa kana awwalu kalamihi, ucapan pertamanya adalah la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, wa amila, dan ia kemudian melakukan alfas sayyiatin, ada 1000 dosa. In asya, meskipun ia itu hidup alfasanatin 1000 tahun. Layas aluhu, dia tidak akan ditanya Allah andambi dari dosanya wahidin,
Andam bin wahidin. Andam bin dari dosanya, wahidin satu pun. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang di awalnya itu mengatakan la ilaha illallah dan di akhirnya juga mengatakan la ilaha illallah. Kemudian apa? Kemudian dia itu meskipun melakukan amal-amal dosa banyak sekali, misalnya seperti alf itu artinya 1000. Alf itu artinya 1000, itu pada zaman dahulu itu jumlah yang paling banyak itu alf kalau dalam bahasa Arab itu. Makanya kalau bahasa Arabnya 1.000.000 itu alfa alfin, itu bahasa Arabnya 1.000.000. Kalau 1000 itu alf, itu hitungan terbanyak dalam Arab itu alf. Makanya kalau bahasa Arabnya 1.000.000 itu alfu alfin. Kalau bahasa Arabnya 1 miliar itu alfu alfi alfin. Jadi siapa yang melakukan dosa kesalahan meskipun itu jumlahnya sangat banyak sekali, kemudian dia juga hidup selama 1000 tahun ibaratnya ya, meskipun hidupnya itu lama sekali lah, ini sebuah ilustrasi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kalimat thayyibah la ilaha illallah itu bisa melebur dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Hadis yang ke-8, qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, man barang siapa qala yang berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, min ghairi ajabin, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bentar, min ghairi ujbin, bukan ajabin ya, min ghairi ujbin, itu salah tulis, bukan min ghairi ajabin, min ghairi ujbin, yaitu tanpa rasa ujub. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah tanpa rasa ujub, artinya ujub itu membanggakan diri. Jadi dalam hatinya itu tidak pengen dilihat oleh manusia, tidak pengen membanggakan diri bahwa saya ini adalah orang sufi, saya ini adalah orang Islam, saya ini orang mukmin, saya ini orang yang hebat. Tidak ada dalam hatinya, tapi murni karena zikir mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakannya dengan makhluk. Kalau kita zikir kok pengen didengar manusia, itu menduakan Allah dengan makhluk. Kalau kita melakukan sesuatu kok pengen dilihat oleh Allah, pengen dikatakan hebat oleh manusia, itu namanya menduakan Allah, berlawanan dengan zikir yang diucapkan la ilaha illallah. Makanya tadi disebutkan, siapa yang mengatakan la ilaha illallah khalisan mukhlisan, penuh murni, ya, ikhlas, maka dakhalal jannah. Tapi sebaliknya, ya, kalau tidak murni ya masih belum ada garansi, berarti seperti itu. Makanya satu hadis itu menjelaskan hadis yang lain. Di sini disebutkan man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ujbin, yaitu tidak ada ujub. Ya mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah ya. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah ketika zikir la ilaha illallah. Kok tujuannya ujub, ingin menampakkan identitasnya. Misalnya habis sholat zikir bareng-bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, biar kita dikatakan orang NU, biar kita dikatakan orang Muhammadiyah, biar kita dikatakan orang Thariqah, biar kita dikatakan orang Sufi misalnya, itu namanya ujub. Ya, itu namanya ujub. Makanya kita hindari. Ya, kita hindari, belajar untuk ikhlas. Min ghairi ujbin, siapa yang mengatakan la ilaha illallah min ghairi ujbin, tidak ada rasa ujub, toro biha, toro maka akan terbang biha dengannya, ta'irun, burung tahtal arsy, di bawahnya arsy. Maka Allah akan menciptakan burung. Kemudian burung itu terbang di bawahnya arsy. Yusabbihu ma'al musabbihin. Burung tersebut akan bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih di arsy itu. Siapa? Ya malaikat-malaikatnya Allah yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung itu akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat akan bertasbih kepada Allah. Kemudian apa? Wa yuktabu, dan akan dituliskan lahu untuknya thawabu, pahala dari apa yang diucapkan oleh burung tersebut. Jadi tasbihnya burung tersebut oleh Allah, pahalanya akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang berzikir la ilaha illallah min ghairi ujbin. Jadi kalau kita zikir la ilaha illallah min ghairi ujbin, tanpa rasa ujub, bangga diri, pengen menunjukkan identitas kita, kita buang semuanya dalam hati, dalam pikiran, maka Allah akan menciptakan burung, dan burung itu akan bertasbih kepada Allah di bawahnya arsy sampai hari kiamat. Sementara pahala dari apa yang diucapkan oleh burung tersebut akan diberikan kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah min ghairi ujbin, mengatakan la ilaha illallah tanpa rasa ujub.
Tapi memang kadang-kadang setan nggak mau tinggal diam, Mas Agung. Kadang-kadang yang diuji di dalam hati itu kadang-kadang dikasih was-was. Itu lihat itu, kamu didengar oleh manusia bahwa kamu itu adalah santrinya si fulan. Kamu itu orang ini, kamu itu identitasmu ini. Kadang-kadang seperti itu setan itu. Makanya harus dilawan tuh. La ilaha illallah, Tuhanku Gusti Allah. Tuhanku bukan manusia, Tuhanku bukan organisasi, Tuhanku bukan kelompok, Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku bukan, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Betul-betul kita masukkan dalam hati. La ilaha illallah. Tuang semuanya ala ghiyar, segala sesuatu dari hati. Dibuang semuanya. Fokus ya, fokus ketika kita zikir. La ilaha illallah. Tapi meskipun kayak kadang-kadang yang namanya belajar ya nggak apa-apa. Pokoknya lebih baik pokoknya zikir lah ya. Sambil belajar untuk apa? Zikir la ilaha illallah min ghairi ujbin. Ya belajar lah. Semuanya juga harus belajar. Semuanya butuh yang namanya pembelajaran dan lain sebagainya. Ini luar biasa memang la ilaha illallah itu kalau diucapkan dengan tulus ya, itu luar biasa dalam hati itu. Luar biasa. Dan nanti maknanya banyak. Maknanya itu sangat banyak sekali la ilaha illallah itu. Nanti termasuk nafsu Mas Agung. Jadi ilah itu juga nafsu nanti. Jadi tidak ada nafsu yang saya turuti kecuali Gusti Allah. La ilaha illallah. Nafsu bukan Tuhan. Tuhanku adalah Allah. Tuhanku bukan nafsu. Nafsuku bukan Tuhan. Tapi Tuhanku Allah. Nanti akan seperti itu. Banyak maknanya nanti. La ilaha illallah. Kemudian hadis yang ke-9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkola barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrotan sekali saja ghufira lahu dzunubuhu. Ghufira maka akan diampuni lahu kepadanya dzunubuhu, dosa-dosanya. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala wa in kanat meskipun dosanya itu mithla zabatil bahri. Meskipun dosanya itu ya seperti banyaknya buih di lautan. Meskipun dosanya itu seperti buih di lautan, kalau dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Kenapa? Kadang-kadang kok ada hadis-hadis yang kadang-kadang hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja kok sampai bisa mengampuni dosa dan sebagainya. Ya karena memang kalimat tauhid itu kalimat yang luar biasa dahsyatnya, luar biasa besarnya. Tamlaul mizan. Dia itu bisa untuk memenuhi timbangan, memenuhi jagat raya kalimat la ilaha illallah. Karena ini yang dicintai oleh Allah, kalimat yang sangat disukai oleh Allah itu la ilaha illallah. Kalau Allah suka, meskipun kelihatannya remeh di hadapan manusia, tapi tidak remeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau Allah tidak suka, meskipun itu besar di hadapan manusia, tapi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu sudah suka itu ya, kalau sudah cinta, sudah suka itu, amal kecil itu jadi besar semuanya Mas Agung. Termasuk kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan ketika kita sholat tidak membaca kata ini, maka tidak sah sholat kita. Harus asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Harus ada dalam sholat. Ini saking apa? Saking bermaknanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saking cintanya Allah. Ya wajar saking cintanya Allah. Sehingga apa? Sehingga siapa yang mengatakan sekali saja akan diampuni dosanya oleh Allah. Ini untuk memotivasi kita agar kita apa? Agar kita itu memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan nanti akan ditampakkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan ditampakkan, akan diberi di akhirat nanti. Ini. Jadi meskipun dosanya itu ya mithla zabatil bahri, meskipun dosanya itu seperti bagaikan buih-buih di lautan, ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang itu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya Gusti Allah. Berarti kalau utusannya Gusti Allah, ya kita harus mengikuti Rasulullah Muhammad. Dan makna dua ini maknanya syarat sekali, banyak maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan setiap orang itu akan bisa memahami, akan mendapatkan pemahaman apa itu la ilaha illallah, apa itu Muhammadur Rasulullah. Nih, jadi ini hadis yang ke-9. Hadis yang terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Idza marral mu'minu, idza apabila marra lewat al mu'minu orang yang beriman alal maqabiri di atas kuburan. Jika ada seorang mukmin itu lewat di atas kuburan, faqala maka kemudian ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair, atau biasanya kalau bisa disingkat ya. Disingkat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu juga enggak apa-apa karena inti maknanya sama. Siapa yang mengatakan seperti itu jika lewat kuburan? Apa dawuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nawwarallahu, nawwaro moko bakal maringi sinar, maringi nur, maringi cahaya. Allah tikal kuburan tersebut akan diberi cahaya oleh Allah. Subhanallah. Ya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, yang tahu ya Allah Subhanahu wa taala, yang tahu ya orang-orang yang diberitahu oleh Allah. Jadi kalau ada orang kok lewat kuburan dia mau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka nawwarallahu tilkal kuburo. Nawwara maka akan diberi cahaya, akan memberi cahaya Allah Subhanahu wa taala tilkal kuburo, kuburan tersebut. Jadi kalau kita ziarah ke makbarah, kemudian kita ucapkan seperti itu, maka Allah akan memberi cahaya di kuburan tersebut. Semuanya, kullaha, semuanya. Maka sakjane Mas Agung kalau ada orang mukmin ke kuburan itu, ahli kuburnya itu sewenang semuanya ya, sewenang semuanya. Karena kalau orang mukmin kalau mengatakan seperti itu, biasanya orang mukmin kalau masuk kuburan tuh mesti Mas Agung, nggak mungkin orang mukmin masuk kuburan tuh minta nomor, nggak mungkin itu, minta kaya nggak mungkin, minta jabatan nggak mungkin. Orang mukmin kalau masuk kuburan pasti mendoakan orang-orang yang ada di kuburan itu, pasti mendoakan, pasti itu. Wis, saya jamin kalau orang mukmin loh ya, kalau masih minta-minta ya pasti dipertanyakan kemukminannya. Tapi kalau orang mukmin ya, ini pengalaman ya. Kalau orang mukmin masuk ke kuburan pasti mendoakan orang kuburan. Tidak akan minta yang macam-macam. Tidak akan. Pasti minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Agar Allah melapangkan kuburan mereka. Apalagi kalau mengatakan seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau di sini di hadis disebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wahdahu. Ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah saja. Wahdahu, dia saja Tuhan itu. Wahdahu. La syarika, tidak ada sekutu lahu untuknya. Tidak ada sekutu dalam menciptakan langit, tidak ada sekutu dalam menciptakan bumi, tidak ada sekutu dalam mengatur hidup kita, tidak ada sekutu dalam mengatur rizki di dunia ini, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu dalam memberi makan burung-burung yang terbang di angkasa. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam memberi makan tumbuh-tumbuh, dalam memberi makan makhluk-makhluk sekecil semut misalnya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam mengurus orang-orang yang di kuburan itu, bagaimana jiwa mereka, bagaimana roh mereka. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Makanya orang kalau sudah kadang-kadang di kuburan kalau mau tafakur itu betul-betul akan menemukan keesaan Allah. Sehebat apapun manusia pasti akan mati, pasti akan mati. Sehebat apapun manusia. Manusia bajingan juga mati, manusia alim juga mati. Semuanya akan meninggal dunia, pasti. Hanya Allah hayyun la yamut. Di sini disebutkan ya, yuhyi wa yumit. Hanya Allah ya hayyun la yamut, hidup dan tidak pernah mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hayyun la yamut. Ini hayyun la yamut. Dia Allah yang hayyun, yang hidup, la yamut, tidak mati. Yang lainnya mati. Maka kita jangan mentuhankan selain Allah Subhanahu wa taala karena semuanya akan mati. Semuanya akan mati. Apa yang tidak mati? Apa yang tidak habis di dunia ini? Semuanya akan habis. Jabatan akan berakhir. Akan berakhir jabatan. Jangan tuhankan jabatan. Uang akan kita tinggalkan. Anak istri akan kita tinggalkan semuanya. Maka kita tuhankan huwa, dia Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Gusti Allah. Anak bukan Tuhan. Istri bukan Tuhan. Jabatan bukan Tuhan. Uang bukan Tuhan.
Nanti kalau orang kalau mau tafakur di kuburan dia akan menemukan tentang keagungannya Allah Subhanahu wa taala ini. Hayyun la yamut. Hayyun dia Allah, hayyun hidup la yamut, tidak akan mati. Biyadil khair, di tangan Allah lah al khair, kebaikan di tangan Allah, semua kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa, dan dia Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, maha berkuasa. Berkuasa untuk menghidupkan nanti ketika hari kiamat nanti, berkuasa untuk menghidupkan orang yang mati. Ya, akan berkuasa menghidupkan orang mati. Lawang menghidupkan sesuatu yang belum ada saja Allah kuasa kok. Ya, buktinya kita kan sebelumnya tidak ada. Kemudian kita jadi ada. Nanti kita tidak ada, dan nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkuasa untuk menghidupkan kita kembali. Wah, Allah menghidupkan kita sebelum ada saja mampu kok. Apalagi menghidupkan kita yang sudah ada, meskipun tinggal jasadnya, ya sangat mampu Gusti Allah, qadir. Sangat berkuasa. Makanya kalimat ini luar biasa ya, sampai-sampai nawwarallahu, nawwar. Maka Allah akan memberi cahaya tilkal kubur. Kuburan tersebut akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala kulla semuanya. Wa ghafara, dan Allah akan mengampuni liqa'ilia, orang yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghafara liqa'ilia. Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang mengatakan itu. Wa kataba lahu, wa kataba, dan Allah akan menulis lahu untuknya alfi hasanatin, 1 juta kebaikan. Sekali lagi, bahasa alfun itu paling tinggi dalam bahasa Arab, itu namanya alfun, 1000. Bahasa Arab, bahasa 1 jutanya itu ya alfin. Bahasa miliun itu serapan dari bahasa Inggris. Ya, ada miliun itu 1 juta. Bahasa Arab itu miliun. Kalau 1 miliar itu miliarot biasanya orang Arab itu. Kalau 1 juta itu miliun. Itu bahasa serapan. Bahasa Arab aslinya jumlah yang paling tinggi adalah alfun, itu paling tinggi. Makanya bahasa 1 juta itu alfu alfin. Ini untuk menggambarkan saking banyaknya, untuk menggambarkan. Maka kata balahu alfa alfin, Allah akan menulis lahu untuknya alfa alfi hasanatin, 1 juta kebaikan. Warafa, dan Allah akan mengangkat lahu kepada orang yang mengatakan tadi alfa alfi darajatin, 1 juta derajat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kalau membaca seperti ini kayaknya kita suka ziarah kubur Mas Agung ya. Kayaknya kita suka ziarah kubur kalau membaca seperti ini. Nah, seperti ini hadisnya, dan ini hadis-hadis dalam lubab ini oleh Hadratus Syekh Imam Suyuti sudah dijelaskan kemarin ya di awal kitab itu, bahwa ini memang sengaja sanadnya dibuang, tetapi sudah digaransi bahwa hadis-hadis ini termasuk hadis-hadis yang dapat diterima. Kalau nggak sahih ya hasan. Kalau nggak sahih itu garansi dari Imam Jalaluddin Suyuti. Makanya kalau orang baca ini ya mestinya suka ziarah kubur itu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah ya, kayak yang sangat sedikit sekali ziarah kubur kita. Ini. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin. Dan Allah akan mengangkat derajat kepadanya 1 juta ya, 1 juta derajat. Wa hatta anhu alfa alfi sayyiatin. Wa hatta, dan Allah akan menghapus anhu darinya alfa alfi sayyiatin, 1 juta kejelekan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan, kita mudah-mudahan saja menghafalkan ini ya, menghafalkan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau paling tidak yang seperti yang sudah kita hafalkan bersama-sama. Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga tidak apa-apa. Mungkin itu saja Mas Agung yang bisa saya sampaikan karena sudah mau jam 7 kurang 5 menit. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Masya Allah, matur nuwun sangat Ustaz. Alhamdulillah kita mengkaji di bab 2 ini tentang keutamaan kalimah la ilaha illallah dari hadis pertama sampai dengan hadis ke-10. Alhamdulillah kita semakin tahu keutamaan kalimat ini dan semoga kita bisa mengamalkan. Tidak disampaikan 100 kali ya Ustaz di depan hadis tadi, minimal kalau bisa kita zikirkan. Kalau tidak salah tadi di hadis awal-awal itu kalimat. Oh iya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau
Itu Mas Agung memang di kalau hadis yang bisa pertama. memang ya harus jawab. Nggih. Nggih. Insyaallah. Monggo badhe mungkin dari hadirin ada yang ingin berdiskusi, menanyakan atau curhat atau tanya masalah yang lain, nggih monggo. Masih ada kesempatan. Alhamdulillah kajian pagi hari ini cukup banyak yang hadir Ustaz. Alhamdulillah. Sangat berkesan juga ada Ustadz Umar Mukmin, kemudian ada Ustadz Afri Andiarto. Assalamualaikum Ustadz. Dengan ada dokter-dokter dan nakes yang lain dari hadirin yang di luar nakes, monggo bisa diajak dalam kajian kitab kita ini setiap 2 pekan sekali di hari Ahad. Insya Allah hari Jumat pekan depan akan kita juga ada kajian hari Jumat sore bersama Ustadz Nidauddin yang mengisi pekan lalu dengan tema meneladani kesabaran Rasulullah Muhammad SAW. Monggo hadirin, apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalau bisa itu Mas Agung, kalau bisa dilanggengkan jadi satu hari itu minimal ya 100 kali lah. Syukur-syukur lebih ya. Misalnya saya habis sholat itu 100 kali. Kalau nggak bisa ya 33 kali setiap habis sholat itu. Makanya biasanya orang-orang di Jawa itu kan ada berzikir bareng-bareng ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bagus itu, ya bagus itu. Bisa dilanggengkan mudawamah. Menawi kalau ada orang yang sudah nazak, sudah sakaratul maut, itu kita tuntun, kita tuntun untuk ditalkin dengan kalimat syahadah, la ilaha illallah, kalimat tahlil ini. Itu ada yang berpendapat dan tuntun aja dengan kalimat Allah gitu, takutnya terpotong begitu. Bagaimana Ustaz? Allah alim. Gusti Allah itu maha tahu. Gusti Allah itu maha tahu. Jika orangnya baik, misalnya meskipun mengatakan la ilaha illallah, tidak akan dijadikan syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur itu Gusti Allah kok. Kapan detik kapan Allah akan mencabut nyawa itu Allah yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk hati-hati ketika nyawa sudah tersengal-sengal, itu memang para ulama menyuruh untuk mengatakan Allah saja. Allah, Allah, Allah itu. Jadi tidak perlu mengatakan la ilaha illallah secara lengkap karena dikhawatirkan nanti ya tadi sudah disampaikan oleh Mas Agung ya, dikhawatirkan nanti akan terputus di jalan. Jadi ketika mengatakan la ilaha ternyata sudah diambil oleh malaikat kan berbahaya. Maka disudahkan tuh Allah saja. Tetapi pengalaman saya pernah mendengar dulu tetangga di sini juga ada yang meninggal. Itu juga zikir la ilaha illallah tuh acik Mas Agung. Satu hari itu minimal itu Mas Agung. 200 kali itu sudah pasti. Karena habis maghrib itu 100 kali, habis subuh itu 100 kali. Belum lagi setelah habis sholat juga zikir itu. Jadi ratusan kali lah. Itu ketika mau meninggal itu disuruh ngomong Allah nggak mau Mas Agung. Tidak mau ngomong Allah nggak mau. Allah nggak mau. Tetap la illallah sampai meninggal tuh tetap itu. Sampai illallah meninggal dunia. Karena memang beliau ini banyak zikirnya, la ilaha illallah itu banyak sekali zikirnya. Karena ketepatan dia termasuk ikut orang-orang sufi ya, thariqah itu. Jadi kalau dalam thariqah itu diwajibkan untuk zikir la ilaha illallah itu ada jumlahnya yang harus dijalankan oleh penganutnya, itu harus dijalankan. Ketepatan dia itu orang thariqah itu. Jadi seperti itu. Jadi nggak mau disuruh Allah tuh nggak mau, itu padahal sudah nazar itu nggak mau dia, tetap saja lengkap la ilaha illallah. Makanya gini lagi la ilaha illallah sampai abangnya seperti itu sampai meninggal ketika illallah meninggal dunia. Kadang-kadang memang ada seperti itu. Makanya tapi para ulama itu memang mewanti-wanti kalau bisa itu
tidak perlu lengkap, cukup Allah Allah saja, memang dikhawatirkan ya seperti itu. Tapi gitu tuh nggak bisa direkayasa kok Mas Agung, nggak bisa direkayasa. Tergantung amal ibadahnya lah ketika di dunia itu bagaimana. Gitu. Kadang-kadang masa kita talqin ya tetap la ilaha illallah Allah Allah. Tapi kalau dia tuh misalnya orang yang bukan ahlinya la ilaha illallah ya nggak bisa Mas Agung, hanya gitu saja. Karena ketika sakaratul maut itu fitnah luar biasa. Kalau kita nanti belajar tentang fitnahnya Naza ya, itu royoan antara malaikat sama setan itu royoan, ibaratnya seperti itu. Malaikat surga sama malaikat neraka itu royoan itu. Ketika Naza itu luar biasa fitnahnya itu. Makanya ya mudah-mudahan makanya hidup kita ini kita tata ya, tidak ada kata terlambat, kita tata, mudah-mudahan nanti kita semuanya husnul khotimah ya, tetap husnul khotimah. Hadirin yang lain ada ingin ditanyakan atau berdiskusi? Bab ketiga apa nggih, Ustaz? Pekan lagi. Bab ketiga Lughul Hadis. Al-babu tsalits fi fadilati bismillah, tentang fadilahnya bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Nawi tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Kita tutup kajian kali ini, Ustaz. Mohon dibantu untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidina wa asatidhi asatidina wa talamidina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahlina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita tutup kajian kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, istighfar, astagfirullah, dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga tetap sehat selalu, Ustaz. Sehat panjang umur. Amin amin. Oleh Allah, hati sekalian juga. Terima kasih dan mohon maaf. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.